Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kebanyakan video rekomendasi PC gaming. Kali ini video rakit PC nih dengan tema Kirihori Jiwa Meronta. Di sini semua partnya baru ya. Tentunya masa depannya masih cerah banget. Biar kata udah ada RAM tipe DDR5. Teknologi berkembang pesat macam manusia saat ini. Sampai lupa kalau duit habis karena upgrade PC. Lah, malah kelantur. Oke guys, sebelum melanjutkan perjuangan, nonton video ini, baiknya bantu support channel ini ya biar terbang tinggi, makin tinggi ke angkasa, dan saya semakin bahagia. Amin. Seperti biasa, sebelum membahas partnya satu persatu, saya berikan link pembelian nih, biar nggak ada yang tanya mana link dan semacamnya. Masalah stok ready apa enggak ya tergantung. Kalau live video ini tahun depan bisa jadi partnya udah hilang. Makanya kalau sekiranya rakitan ini cocok sama kantong, langsung aja diborong. Atau kalau ada pilihan yang lebih baik ya lanjut. Intel Core i3 10105F 3,7 GHz up to 4,4 GHz 4 core 8 thread. Harga prosesor ini udah murah banget, cuma 1 juta rupiah lebih dikit. Urusan performa mah nggak usah ragu ya. Bisa dibilang 11, 12, 13, 14, kebanyakan 11, 12 dengan Core i7 7700 yang harga bekasnya jauh lebih mahal ketimbang Core i3 Gen 10 ini. Biostar H510M HP20. Motherboard kelas murah meriah untuk Intel Gen 10 dan 11. Harganya di bawah 1 juta. Ya kurang lebih Rp980.000. Namanya buat neken budget ya, pastinya ambil chipset kelas bawah. Kalau pada protes kenapa nggak ambil bla 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 bla, ya jelasnya bukan lagi PC Kirihori, terjadinya PC Parlente, mahal bre. Motherboard Biostar H510M HP ini bisa dipasang RAM maksimal hingga 64GB konfigurasi dual channel. Mendukung SSD M.2 NVMe 4.0 dengan catatan pakai prosesor Intel Gen 11, jangan AMD, dan fitur standar lainnya. Tim Delta 8GB single channel. Ya sebenarnya rada nanggung ya ngambil skeping 8GB. Tapi ya gimana ya, budget mepet. Toh kedepannya kalian masih bisa upgrade dengan menambah skeping 8GB. Jadilah 16GB dual channel. Harganya cuma Rp475.000. MSI Spatium M371 500GB. Bagi yang sering nongol di channel ini, SSD 1 ini udah pernah saya bahas di video sebelumnya. Hasilnya cukup memuaskan sih, garansi 5 tahun dan juga harga yang tergolong murah di angka Rp480.000. iSuric RX 580 2048 SP 8GB DDR5. Harga barunya di kisaran 1,35 juta rupiah nih. Kita bulatin aja deh, jadi 1,4 juta rupiah. Baru dan bergaransi hingga 2 tahun. Aerocool United Power 500 watt. Bukan power supply kelas murah terbaik, tapi lagi-lagi buat menekan dana ya makanya ngambil ini. Kalau bisa yang lebih bagus lagi kenapa enggak ya? Bener apa betul? Harga baru power supply ini kurang lebih Rp450.000. Baru dan garansinya hingga 2 tahun. Paradox Gaming Piston White. Sebenarnya kalau mau neken budget ada pilihan yang lebih murah lagi. Tapi yang punya PC sih pengennya casing warna putih ya, sama fitur yang cukup terkini, makanya ambil casing tipe ini. Harga barunya di kisaran Rp490.000 ya, khusus warna putih. Yang hitam lebih murah lagi. Sayangnya sih casing ini cuma kasih satu bonus kipas RGB di bagian belakang. Total harga PC rakitan kali ini cuma 5,2 juta lebih dikit. Ya kita bulatkan ya, jadi 5,3 juta rupiah. Hayo gimana? Masuk golongan Kirihori enggak? Enggak ya? Kalau kata saya sih masuk untuk kelas barunya. Ya di sini kita bakal pasang prosesor, cooler, RAM, SSD ke motherboard terlebih dahulu. Kita buka pengunci prosesor nih dengan melepas pengaitnya. Biarkan terpana. Menganga, ingat. Segitiga di soket prosesor sama di prosesor harus disamain ya. Pegang seperti di video. Lanjut, masukkan dan tekan dan kaitkan kembali besi pengunci soket ini dan magic. Ajaib maksudnya. Penutup soket terbuka sendiri. Ini bukan ulah hantu, tapi memang harusnya seperti itu ya. Lanjut, pemasangan cooler prosesor. Cek dulu nih posisi pengunci coolernya bener atau enggak. Kalau yang seperti di video itu udah bener. Ya tinggal kalian masukin kaki coolernya ke 4 lubang di motherboard. Kalau udah masuk semua, kalian tinggal tekan semua pengunci stok cooler sampai bunyi engkrik, jangkrik. Ya pokoknya gitu lah. Sekarang kita pasang power 4 pin di motherboard. Di sini ada 2 ya, yang satunya CPU fan dan satunya lagi syspan. Pasang di CPU fan. Karena yang syspan itu buat kipas casing. Sekarang pemasangan SSD M.2 NVMe. Kita buka dulu nih baut pengunci SSD di motherboard. Ini ada plastik putih ya. Ini buat penyangganya. Jangan sampai hilang. Ntar repot bikin sendiri nih kalau hilang. Masukkan SSD ke slot M.2 nya sambil didorong.
Terus plastik putih ditaruh dulu nih di motherboard dan lanjut kalian kunci SSD-nya dengan baut tadi. Rada ribet sih model gini, tapi ya ginilah motherboard Biostar. Karena slot RAM cuma 2 dan yang dipasang cuma 1, kalian bebas memilih nih slot mana yang kalian pengen pasang. Seperti kalian bebas memilih kehidupan ini. Lah, jangan lupa nih buka 2 pengunci RAM kanan dan kiri, masukkan ke slot RAM dan tekan ujung RAM baik kanan dan kiri sampai bunyi klik. Dan tugas pertama tuntas. Persiapan pemasangan perangkat di casing. Ya biasalah ya, namanya persiapan mau memasukkan. Dibuka semua dong, biar aman. Ayo, apa coba? Ya penutup casing yang kaca, sama penutup bagian belakang. Kita pasang power supply terlebih dahulu nih, dengan posisi kipas menghadap di bawah. Kalian masukkan ke tempat power supply-nya. Lanjut pasang 4 baut pengunci yang model atau bentuknya kayak gini ya. Dan tinggal kalian pasang dan kencangkan di 4 lubang tersebut sampai kencang. Kalau nggak kencang, takutnya power supply minggat. Bercanda. Ya intinya buat ngilangin getaran ya. Lanjut pemasangan back panel motherboard. Nah ini jangan sampai kebalik. Kalau kebalik nanti bikin susah. Macam orang yang otaknya udah kebalik nih. Cara pasangnya ya tinggal kalian dorong dari dalam nih, hingga semua sisi back panel terkunci dengan baik di tempatnya. Dan ternyata nih nggak bisa-bisa, luar biasa deh. Fan bagian belakang inilah penyebabnya. Akhirnya back panel nggak mengunci. Ya udah, kepaksa deh kita lepas dulu nih, baru pasang kembali back panelnya dan aman. Dan jangan lupa nih pasang kembali kipas di tempatnya. Ya ribet sedikit sih, tapi nggak masalah ya. Karena kita menggunakan kartu pintar, kartu grafis alias VGA, jangan lupa nih 2 slot ekspansi dicopot. Yang satunya gampang banget, yang satunya susah kebangetan. Karena butuh tenaga buat nyopot slot ekspansi yang nempel di casing ini. Sekarang pemindahan buku tabungan ke dompet. Halah, maksudnya motherboard ya ke casing. Maaf, keinget terus sama isi dompet. Nah ternyata ada baut dudukan motherboard yang lari dari kenyataan nih, alias nggak pas sama motherboardnya. Tenang, kita pindahin dulu baut dudukannya ke tempatnya. Lanjut kalian siapin 6 baut pengunci motherboard yang bentuknya seperti ini ya. Silakan kalian masukkan motherboardnya. Jangan lupa nih bagian input output di motherboard itu masuk pas di back panel. Dan tinggal kalian kunci dengan 6 baut pengunci tadi. Nggak usah kenceng-kenceng ya. Ini bukan motor. Kalau baut udah nggak mau muter jangan dipaksa, berisiko merusak motherboardnya. Lanjut pemasangan kabel mengkabel. Di sini ada kabel kipas yang posisinya masih menggulung. Apa sih namanya? Kita lepas dulu nih. Lanjut masukkan konektor 8 pin prosesor ke lubang bagian pojok kanan atas dan juga konektor 24 pin motherboard pas banget di samping motherboardnya biar rapi. Saatnya kita pasang terlebih dahulu nih konektor 24 pin motherboardnya. Jangan lupa lihat posisi pengunci konektor yang umumnya ada di sebelah kanan. Kalau udah yakin ya tinggal kalian masukin dan kunci dengan cara dipijit-pijit. Ditekan-tekan ujungnya. Baik kanan, kiri, dan juga tengah. Biar rapat. Terakhir pemasangan kabel power 8 pin prosesor. Nah ini penguncinya sebelah kiri ya, bukan sebelah atas. Ada 2 kabel power 8 pin ya, tinggal dipilih aja mana yang cocok. Dan saya ngambil yang paling ujung, biar enak ngerapin kabelnya. Udah kelar bos. Sabar bro, ini juga lagi berak. Mikir skrip. Langkah setelah pemasangan kabel power supply, saatnya pemasangan kabel casing bagian front panel. Kita keluarkan dulu nih konektor USB 3.0 ke lubang manajemen. Ya walaupun rada susah ya, akhirnya bisa juga. Dan kalian tinggal cocokkan bentuk konektor dengan yang ada di motherboard. Dan di sini bagian bolong ada di bagian bawah. Tinggal dibalik ini posisinya. Terus kalian dorong atau kalian masukkan. Gitu doang sih. Lanjut keluarin konektor HD audio. Tinggal sesuaikan konektor dengan yang ada di motherboard ya. Lanjut konektor USB 2.0. Ya sama ya, tinggal disesuaikan terus dipasang. Dan terakhir kita keluarin kabel konektor on dan off. Di sini kelihatan ya setelah videonya di zoom. Nah pada bagian bawah itu ada HDD LED sama reset. Pada bagian atas ada power plus minus sama power on off. Kalau udah yakin ya tinggal dipasang dengan urutan seperti ini ya. 2 pin bagian bawah itu HDD LED, tulisan di bawah. 2 pin di sebelah HDD LED itu reset, tulisannya juga di bawah. 2 pin di atas reset itu power on off, tulisan ada di atas. Dan di sebelah power on off itu power plus minus. Ini tulisan juga ada di atas. Yang plusnya sebelah kiri dan minusnya sebelah kanan. Simple kok, ya nggak? Sebenarnya di sini saya nggak pakai harddisk ya, tapi biar nggak repot ke depannya nggak ada salahnya kita pasang kabel SATA ke motherboard. Ya mau di bawah atau atas silakan. Ya untuk persiapan juga ya ke depannya kalau kita mau pasang harddisk.
Oke, kita rapikan dulu nih kabelnya pakai kabel tis. Sebelum pasang PGA, karena PGA-nya butuh power tambahan, keluarin dulu nih power 6 pin atau 8 pin dari lubang manajemen biar rapi. Lanjut, kita buka pengunci slot VGA. Ini tinggal ditekan aja ya. Dan silakan kalian pasang VGA-nya dengan hati-hati dan pakai perasaan. Pasang dua baut VGA dengan model yang seperti ini. Baut ini sama ya dengan baut power supply. Dan silakan kalian kencangkan. Langkah terakhir terus bos. Kan bagian ini bro. Lu protes doang. Saya capek, lelah, penat. Sudahlah. Curhat. Maaf. Kita pasang kabel power 6 pin ke VGA nih dengan posisi pengunci ada di bawah. Kalian dorong sampai bunyi celetik dan tinggal rapiin kabel VGA ini. Oke, langkah selanjutnya alias finishing. Tentunya merapikan kabel di area belakang dong. Yap, kabel-kabel ini kalau nggak dirapin ya percuma dong. Ntar dilihat dari depan berantakan. Kita pakai video Superman, super speed, biar nggak kelamaan durasi videonya. Nah, karena ada satu kipas yang powernya belum dipasang, pasang dulu dong. Ntar nggak hidup. Ini jenis powernya power molek 4 pin. Kalau udah dipasang ya dirapin lagi kabel-kabelnya. Dan beginilah hasil perapian kabel PC gaming di area belakang. Gimana? Rapi nggak? Ya lumayan rapi ya. Dan perapian kabel bagian depan cukup clean jelasnya, enak dipandang. Nikmat sekali pokoknya. Walaupun setelah dihidupkan rada kurang wah karena yang nyala cuma RAM sama kipas doang. Tapi ya udahlah, namanya juga neken biaya, pasti kurang wah. Ntar juga bisa ditambah-tambah. Saatnya kita coba kemampuan gaming PC kali ini. Pakainya Windows 10 versi 21H2. Driver AMD-nya versi 12.11.2 dan biar gambar jernih, jelas pakai aplikasi perekam layar. Walaupun hasilnya pasti sedikit beda nih kalau tanpa perekam layar. Monggo tonton hasil kemampuan gaming setelah ini ya. Bagi yang mau nyontoh rakitan kali ini, silahkan kalian cek lagi link di deskripsi. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Dan makasih udah mampir di NK Channel.